Waalaikumsalam, Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Seti. Di hari ini, Ibu mau kita membicarakan tentang apa yang akan disiapkan atau akan disajikan oleh Bu Seti ketika nanti observasi ya. Siap. Jadi kita akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu ya Bu Seti ya. Gimana Bu Seti? Apakah sudah dipersiapkan semuanya untuk kegiatan observasi? Siap, Bu. Alhamdulillah sudah diselesaikan semua. Perangkat itu sudah disiapkan. Alhamdulillah, mantap ya. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah disusun ya dan direncanakan. Bu Seti, ini saya mau tanya nih kaitan dengan observasi nanti ya di RPP itu tujuan pembelajarannya apa itu Bu Seti? Yang sudah saya buat untuk observasi pagi ini, Bu, saya mencoba untuk membuat tujuan pembelajarannya itu siswa dapat mampu menghubungkan antara makan dan dimakan antar makhluk hidup ya, karena kan materi kita rantai makanan, Bu. Jadi saya membuat tujuan pembelajarannya gitu. Lalu anak-anak juga mampu mengidentifikasi urutan rantai makanan itu dalam ekosistem, karena saya merancang pembelajaran itu nanti kan kelompok, setiap kelompok itu memiliki ekosistem yang berbeda-beda, jadi anak-anak tuh diharapkan mampu mengidentifikasinya itu. Lalu yang ketiga, tujuan pembelajaran itu siswa mampu mempresentasikan hasil pengamatan dengan teman-temannya ya, teman-temannya sekelompok tentang rantai makanan dalam suatu ekosistem. Bagus ya, bisa tujuannya. Kemudian Bu Siti nih ya, area yang akan dikembangkan atau yang hendak dicapai, maksudnya area pengembangannya dan yang hendak dicapai itu seperti apa? Ya. Kalau dari segi pengetahuan ya Bu, untuk segi pengetahuan saya mencoba memfokuskan anak-anak itu di literasi, lalu creativity and innovation, critical thinking and problem solving, lalu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pastinya. Lalu yang kedua untuk keterampilannya, saya memfokuskan untuk keterampilan relasi bertanggung jawab pastinya. Lalu yang kedua untuk keterampilannya, saya memfokuskan untuk keterampilan relasi, lalu mengembangkan relasi hubungan positif. Kemudian nih, strategi apa sih yang sudah dipersiapkan oleh Bu Seti nih pada saat observasi nanti? Saya mencoba untuk membuat strategi pembelajaran itu peserta dibagi dalam beberapa kelompok yang heterogen, Bu. Lalu setelah itu mencoba menyanyikan rantai makanan, karena kalau bernyanyi itu kan bisa anak cepat nangkap, Bu. Lebih semangat juga kan? Ya, happy pastinya. Insya Allah itu supaya melatih anak-anak cepat tangkap. Lalu kan kalau lagu biasanya lama, Bu. Mereka pahamnya itu cepat gitulah, nempel terus lah istilahnya. Lalu setelah menyanyikan lagu rantai makanan, anak-anak menyimak video pembelajaran tentang rantai makanan. Setelah itu peserta kita melakukan tanya jawab supaya ada komunikasi dua arah gitu. Lalu mengorganisasikan siswa dalam menyelesaikan masalah. Jadi saat proses pembelajaran itu tetap saya kasih permasalahan yang kekinian gitu, Bu, tentang ekosistem laut, kira-kira bagaimana urutan rantai makanannya seperti itu. Lalu saya melakukan kepada anak-anak itu melakukan penyelidikan. Setiap kelompok memiliki masalahnya
Misalkan kelompok 1 tentang ekosistem laut, bagaimana cara mereka urutan rantai makanannya, kelompok 2 ekosistem hutan dan seterusnya. Karena ada 5 kelompok Bu, setiap kelompok itu berbeda-beda. Lalu setelah mereka melakukan penyelidikan, lalu mengembangkan hasil karyanya mereka. Gitu. Setelah mereka melakukan penyelidikan, lalu mengembangkan hasil karyanya, lalu mempresentasikannya di depan. Lalu setelah itu baru kita sama-sama menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya. Ini hasil karyanya ini seperti apa ini? Saya buat 2 project yang kalau yang pertama kan hasil diskusi ini. Hasil diskusi itu tentang urutan rantai makanan setiap ekosistem. Lalu saya buat juga proyeknya Bu. Proyeknya itu bendera ekosistem atau bendera rantai makanan untuk setiap ekosistem. Jadi anak-anak membuat proyek di situ mana produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat di situ mana produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 sampai pengurai. Gitu. Jadi anak-anak menyusun bendera-bendera itu sampai akhirnya bisa menjadi satu kesatuan ekosistem yang utuh. Gitu. Jadi Bu Septi sudah mempersiapkan bendera-benderanya itu sudah, ya? Jadi nanti anak-anak tinggal menyusun berarti ya? Iya, anak-anak tinggal menyusun, tinggal menempel nanti Bu. Iya. Sepertinya sangat menarik ya Bu Septi ya. Dari konsep dan strategi yang sudah disiapkan ini sepertinya sangat matang ya. Dan saya juga mengomentari lah bahwa strategi yang Bu Septi persiapkan ini sangat luar biasa, mantap ya. Terima kasih. Dan insya Allah ini akan sangat berdampak pada anak-anak nanti ya Bu Septi ya. Iya. Yang pastinya akan lebih berdampak positif lah ya terhadap hasil pembelajaran anak-anak di kelas nanti. Karena memang yang disajikan ini cukup luar biasa dan saya meyakini nanti pada saat kegiatan observasi nanti anak-anak akan tertarik dan bahagia pastinya ya, karena konsepnya ini membangun kebahagiaan siswa gitu. Jadi mereka sepertinya tidak tertekan untuk kayak seperti belajar di kelas yang dengan teknik ceramah aja kan mereka akan bosen ya Bu Septi ya. Nah, dengan semua yang sudah dipersiapkan oleh Bu Septi sekarang ini, menurut saya nanti anak-anak pastinya akan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Yang pasti bahagia dulu anak-anak ya. Kalau anak-anak sudah bahagia, insya Allah nanti kegiatan pembelajarannya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita rencanakan ya Bu Septi. Berarti nanti Bu Septi, saya masuk ke kelas Bu Septi ya. Di jam keberapa itu? Jam pertama aja Bu, kita mulai di pas pembelajaran. Berarti di jam pertama ya Bu Septi ya. Anak-anak sudah dikondisikan? Sudah disiapkan semua Ibu. Semuanya sudah disiapkan ya, dari segi peralatan ya, apa yang dibutuhkan gitu ya Bu Septi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Oke. Kita coba yel-yel dulu ya sebelum kita berdoa. Kelas 5. Oke, tepuk semangat.
Semangat. Yes, oke, pintar. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oke, siap. Yuk, Dava, silakan disiapkan dan berdoa ya, Nak. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lisadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita mengawali pembelajaran dengan berdoa, belajar kita diridhoi Allah, dapat keberkahan, dimudahkan dalam menuntut ilmu, materi atau pelajarannya mudah diterima dengan baik. Oke, sebelum kita belajar, Bu Guru mau tanya, coba cek teman satu kelompoknya siapa yang tidak masuk hari ini. Putri, kenapa Putri, Nak? Nggak ada kabar. Putri nggak ada kabar. Siapa lagi? Siapa? Kelompok 2 ada? Masuk semua. Kelompok 3 hadir semua. Kelompok 4 masuk semua. Kelompok 5 berarti Putri ya yang nggak ada kabar. Oke. Mudah-mudahan kalau seandainya Putri sakit, Putri cepat sehat. Baiklah anak-anak, kita bernyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari berjajar Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Oke, kita harus cinta tanah air. Pulau kita dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, lanjut. Kita senam otak dulu. Siap. Linking. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Dua jari yang kiri ditembak-tembak dar, ditembak-tembak dar, ditembak-tembak dar. Dua jari yang kiri dar, ditembak dar. Sip. Siap ya. 5 jari yang kiri
Diganti-ganti, yuk. Diganti-ganti, yuk. Yang kanan 5 jari, yang kiri hidung, telinga. Coba yang ketuker nggak nih? Diganti-ganti, yuk. Palu, prok prok, prok mana suaranya? Rege rege reg, rege rege reg, dok, rege rege reg, dok dok dok, rege rege reg. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita sudah menyanyi, kita sudah ice breaking, siap belajar ya? Sudah mulai siap belajar kita ya? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang rantai makanan. Rantai makanan. Oke. Kenapa sih kok kita perlu belajar tentang rantai makanan? Ada yang tahu nggak? Kenapa ya? Kok kita harus belajar rantai makanan? Ayo, ada yang tahu nggak? Supaya anak-anak memahami hubungan antara makan dan dimakan. Lalu, supaya anak-anak juga bisa mengidentifikasi urutannya rantai makanan pada ekosistem tertentu. Misalkan, kalau ekosistem sawah, sama nggak urutan makanannya, rantai makanannya dengan ekosistem yang ada di hutan? Sama tidak kira-kira? Di sawah ada padi, kalau di hutan ada padi? Kalau ada. Kalau di hutan ada pohon besar, di laut ada pohon besar? Tidak ada. Itulah supaya anak-anak bisa mengetahui setiap ekosistem itu ada rantai makanannya. Lalu anak-anak juga ibu harapkan bisa mempresentasikan. Nanti kita ada per kelompok ya. Mempresentasikan ke teman-teman semua. Misal kelompok 1 dapat ekosistem laut. Nah, rantai makanan apa saja yang ada dalam ekosistem laut? Nanti dipaparkan. Suaranya yang keras nanti anak ya. Oke. Paham sampai sini? Paham. Oke. Tapi sebelum itu Bu Guru mau bertanya sama anak-anak semua ya. Apa yang dilakukan makhluk hidup jika ingin bertahan hidup? Makan, pinter. Makan supaya bisa bertahan hidup. Kita makan, minum, pinter. Kita manusia butuh makan? Supaya bertahan hidup manusia butuh makan. Kelinci butuh makan? Butuh ya. Kalau kelinci nggak makan bagaimana? Iya, mati. Apa makanan kelinci? Wortel. Kalau makanan kuda apa? Rumput. Iya, siap. Nah, nanti setelah kita belajar materi rantai makanan, ada beberapa hal yang nanti akan Ibu kasih ke kalian. Tugas kelompok, nanti kita berdiskusi. Lalu setelah itu kalian mengerjakan LKPD. Jadi Bu Guru biar tahu sampai sejauh mana sih anak-anak ini sudah paham materi yang sudah Ibu Guru sampaikan. Oke? Siap ya? Nggak apa-apa ya, makanya nanti diperhatikan saat Bu Guru menjelaskan atau saat teman-temannya berdiskusi. Siap? Oke? Oke, yuk siap. Ini kita sudah berkelompok ya. Ini kelompok 1. Mau namanya apa kelompoknya nih? Apa? Berpu. Oke. Kelompok 2. Apa? Arwana. Berpu, arwana. Sip. Ikan emas. Oke. Salmon. Oke, sip. Berpu. Lalu arwana, emas, salmon, lele. Oke, sip. Terima kasih. Pintar. Siap ya? Coba ya nih. Tepuk tangannya ya, yang meriah. Kelompok berpu, mana tepuk tangannya?
Semangat, hebat. Jurame, mana tepuk tangannya? Apa? Arwana, mana tepuk tangannya? Oke. Kelompok ikan mas, mana tepuk tangannya? Siap. Ikan lele, mana tepuk tangannya? Jempol. Salmon, mana tepuk tangannya? Sip. Berarti udah siap semua ya. Oke, kita mulai belajar ya. Kita akan mulai dengan lagu Rantai Makanan. Tahu nggak lagunya ini? Ya, sama-sama kita nyanyi ya. Siap. Kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga hewan herbivora. Oke, kita bahas tentang pematerinya. Hari ini akan belajar tentang rantai makanan. Oke. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan yang dilakukan dengan berbagai bentuk antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ingat ya. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Bentuk contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2.
Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan dikeluarkan oleh jauh. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen satu. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen 2. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen 3. Setelah singa mati, singa akan dikeluarkan oleh bakteri sebagai pengurai. Oke, sampai sini, sampai materi tadi, ada yang mau ditanyakan? Mengapa rantai makanan yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan ya, Bu? Kenapa? Coba ada yang mau jawab. Kenapa sih makhluk hidup? Ulangi Dava, yang keras suaranya. Mengapa rantai makanan Mengapa rantai makanan? dengan yang lain itu saling berhubungan? Oke, mengapa rantai makanan yang satu dengan yang lain saling berhubungan? Misalkan, tadi kita lihat, ini aja deh contoh nih. Ini contoh ekosistem hewan. Sebelum Bu Guru jawab pertanyaan Dava, kita akan bahas dulu ya. Bu Guru akan memaparkan dulu penjelasannya. Tadi rantai makanan itu ada apa saja? Produsen. Produsen itu sebagai apa? Penghasil makanan. Dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Lalu ada istilah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini adalah hewan-hewan herbivora. Hewan herbivora itu pemakan apa? Tumbuhan, daun-daunan ya. Lalu ada lagi hewan omnivora. Ada? Tahu pemakan apa kalau omnivora? Pemakan segala. Biji-bijian makan, tumbuh-tumbuhan makan ya. Itu kalau omnivora daging makan nggak dia? Iya makan, kan memakan segala ya. Oke, konsumen tingkat 2 ada hewan karnivora. Karnivora ini pemakan apa? Daging. Lalu konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini sama seperti karnivora. Lalu ada pengurai atau dekompose. Kita lihat coba di ekosistem hutan. Coba Bu Guru mau tanya. Produsennya nomor berapa? Nomor 1. Apa produsennya? Rumput. Konsumen tingkat 1-nya mana? Kelinci. Konsumen tingkat 2-nya mana? Serigala. Kan kalau kelinci hewan apa? Herbivora atau karnivora? Herbivora. Benar berarti ya urutannya ya? Oke, lanjut. Kalau serigala, herbivora atau karnivora? Oke, berarti sesuai. Lalu ada lagi konsumen tingkat 3. Ada? Harimau. Harimau itu sama juga dia hewan karnivora. Dia pemakan daging ya. Dia makan daging. Lalu setelah konsumen tingkat 3, setelah nih si harimau mati, lalu dia diuraikan oleh pengurai atau dekompose. Lalu dekompose pengurainya kemana lagi Bu? Kan udah tuh dijamurin tuh si badannya harimau tuh, ya udah hancur lah, udah jadi jamur. Lalu kemana ini pengurai ini? Nah, dia bisa menyuburkan tanaman. Tanahnya menjadi subur. Tanah yang subur bisa menghasilkan tumbuhan yang bagus ya, Dava ya. Lalu kenapa tadi kok saling berhubungan? Coba kalau seandainya harimau, pengurainya deh, seandainya pengurainya nggak ada bagaimana? Bau ya, nggak ada yang makan kan? Si harimaunya nggak ada yang makan kan?
jadi busuk ya. Makanya setiap satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Lalu bagaimana kalau seandainya kelincinya nggak ada nih, satu aja nggak ada kelincinya? Konsumen tingkat satunya hilang. Serigalanya makan apa? Selain kelinci, konsumen tingkat satu apalagi yang dimakan sama serigala? Ayam. Nah, ayam makan ini nggak tadi kalau di sawah? Iya. Coba kalau misalkan nggak ada ayamnya, serigala makan apa? Bisa mati deh dia semua nih. Ya, konsumennya. Kucing, makan kucing. Nggak apa-apa, betul. Nggak masalah. Kucing makan apa? Ikan. Ikan makan apa? Makan apa ikan? Plankton kan ya? Ikan-ikan kecil makan plankton kan? Nah, kalau plankton nggak ada bagaimana? Jadi antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Oke. Nah, sampai sini. Ada lagi, tadi Dava sudah bertanya, kenapa sih Bu saling terkait Bu? Gitu. Karena ternyata sangat penting. Satu dengan yang lainnya sangat penting. Ada lagi mau tanya? Oke, siapa namanya pintar? Yang keras dong. Inara. Oke, Inara. Kenapa manusia tidak berada paling atas dalam rantai makanan? Oke, kenapa manusia itu berada paling atas? Dia kan omnivora kan? Pemakan segala kan? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Karena manusia itu bukan apa? Bukan predator. Predator. Karena manusia itu bukan predator. Predator itu apa ya? Predator itu adalah makhluk yang memakan sari-sari dari makhluk hidup lain. Kalau manusia makan sari-sari dari makhluk hidup lain enggak? Enggak. Kita makan daging. Tapi harus dimasak dulu nggak dagingnya? Iya, oleh karena itu manusia bukan berada paling atas ya dalam struktur rantai makanan. Oke, sekarang Bu Guru akan kasih tugas kalian. Ada dua. Yang pertama, kalian anak-anak buat bendera ya, buat bendera rantai makanan. Yang kedua, tugas kedua adalah setelah membuat bendera, anak-anak tempelkan juga rantai makanan di karton. Karena karton ini nanti untuk pemaparan kalian di depan. Paham? Urutannya samakan dengan yang bendera ya nak ya. Kalau nggak sama nanti pasti nggak sesuai nanti ya. Jadi harus sama. Oke, kelompok 1 silakan maju. Ekosistem kebun, kelompok 1, kelompok 2 lanjut. Ekosistem laut, ekosistem danau, kelompok 3, yang tentukan mana yang jadi produsen. Kelompok 4, ekosistem gurun ya, ekosistem sawah. Ayo kelompok 5 maju. Kelompok 2 di sini. Ya, naikin, naikin ke atas. Oke, bantu Bu Guru pegang. Kenapa nak? Nggak boleh tempel aja dulu. Kelompok 1 sudah oke. Pegang dulu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama produsen ada padi. Oke. Kedua konsumen tingkat 1 itu ada belalang. Ya. Ketiga konsumen tingkat 2 ada kodok. Konsumen tingkat 3 itu ular. Dan konsumen final itu adalah dan pengurai atau dekomposer itu jamur. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Cukup? Tadi belum kenalan kelompok 5, siapa saja? Ikan salmon. Pertama ada saya Dava, yang kedua ada Arka. Arka? Dan yang ketiga ada Jasmine. Oke. Yang keempat ada Nadia, sama yang kelima ada Raisa. Oke, tepuk tangan.
terima kasih. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, terima kasih anak-anak. Siap? Untuk sekarang tugasnya tidak berkelompok, tapi mengerjakan sendiri. Ya, tapi sebelum itu kita akan menguraikan kesimpulan tentang pembelajaran rantai makanan. Berarti setiap ekosistem memiliki rantai makanannya yang berbeda-beda. Kita berpikir sama-sama, kita kesimpulannya. Berarti kalau tidak ada satu saja, bagaimana? Kira-kira? Iya, akan tidak terurai dengan baik. Ya, akan terputus. Melalui materi ini, anak-anak sudah paham belum tentang rantai makanan? Sudah paham? Sudah paham. Oke. Berarti rantai makanan yang pertama adalah istilahnya yang bisa membuat makanannya sendiri, produsen. Yang kedua, konsumen tingkat 1. Yang ketiga, konsumen tingkat 2. Yang keempat, yang kelima. Oke, jadi anak-anak udah paham ya. Tugasnya suruh apa? Ditugaskan untuk apa, Nak? Memasangkan ya. Sudah ya? Sip. Oke, terima kasih. Kita sudah belajar kelompok, kita sudah mengerjakan tugas. Tepuk hebat buat kita semua. Tepuk hebat. Hebat. Alhamdulillah, kita sudah belajar hari ini ya. Cuma Bu Guru kasih paham ke kalian semua bahwasanya kita sudah belajar rantai makanan. Yang rantai makanan itu termasuk makhluk hidup. Ada tumbuhan, ada hewan, manusia pun termasuk di dalamnya. Nah, semua itu makhluk hidup, siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Kita wajib bersyukurnya. Bagaimana cara bersyukurnya? Berdoa. Apalagi? Selain berdoa, apalagi supaya mengaji. Oke. Ya, beribadah ya. Berdoa yang baik-baik. Lalu supaya lingkungannya tetap asri dan ekosistemnya tidak terputus, harus apa? Lingkungannya dijaga. Lingkungannya ya, Ca. Lingkungannya di apa? Dijaga. Setiap ekosistemnya itu harus dijaga. Ekosistem laut dijaga, ekosistem hutan, sawah, danau, apalagi? Gurun. Itu semua harus dijaga. Tidak boleh apa? Kita gampang nih. Tidak boleh apa? Buang sampah sembarangan supaya lingkungan kita tetap bersih. Oke, bagaimana belajar hari ini? Senang tidak? Senang tidak belajar hari ini? Baik anak-anak, terima kasih. Bu Guru akhiri. Kita tutup kegiatan kita pada kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Berdiri semua. Ya, berdiri semuanya. Betangsa masa kuai mana minta rasa sorong kabutan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Bu Septi menjelaskan bahwa alhamdulillah tadi kegiatan pembelajarannya lancar dan ranah yang Bu Septi susun juga tercapai itu bisa dijelaskan Bu ranah apa saja itu? Ranah pembelajarannya atau ranah dimensinya Bu? Boleh coba di keduanya. Kalau dimensinya kan
berusaha untuk tiga-tiganya tercapai ya Bu, kognitif, afektif, dan psikomotor. Alhamdulillah ini tercapai Bu, karena sesuai dengan tujuan pembelajarannya juga saya membuatnya gitu kan. Kalau kognitif itu saya coba mengambil atau apa namanya mampu mendeskripsikan anak-anak itu di tujuan pembelajaran saya. Lalu di ranah afektif, anak-anak itu mampu apa namanya berkolaborasi tidak gitu sama teman-temannya gitu melalui media pembelajaran gitu kan. Nah kalau psikomotornya itu anak-anak mampu merancang apa gitu dari proses pembelajaran itu. Nah itu semua alhamdulillah sudah berjalan pada proses pembelajaran gitu kan. Dan itu pun saya sesuaikan juga dengan gaya belajar mereka. Kayak di dalam proses pembelajaran itu saya mencoba untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media pembelajaran video. Dimulai dari tidak hanya video pembelajaran saja Bu, saya mencoba untuk memberikan lagu-lagu gitu dari rantai makanan itu gitu kan. Ya lagu-lagu rantai makanan, lalu video pembelajarannya, pemaparan tentang materi. Lalu di media pembelajarannya juga saya membuat apa namanya seperti apa ya istilahnya ya, yang saya tempel menjadi besar, gambar besar gitu kan, itu contoh ekosistem yang ada gitu. Lalu anak-anak mengidentifikasinya gitu kan. Setelah itu mereka membuat project visual lalu kinestetik. Nah saya berusaha kinestetiknya juga mereka yang memiliki gaya belajar kinestetik pun mampu mengikuti apa materi dengan baik gitu kan. Kalau mereka kan biasanya kebanyakan anak-anak kinestetik kan melakukan sesuatu dan mereka penting gitu kan, masuk ke materi pembelajarannya bisa connect gitu Bu. Iya. Tadi kan bisa juga bicara tentang apa namanya ranah yang di motor ya. Ini apa sih Bu Septi yang dirancang oleh atlet tersebut ya anak di kelas ya? Kayak gitu kan memang secara berkelompok ya. Anak-anak membuat project Ibu, membuat project bendera rantai makanan. Jadi saya mencoba mengulas setiap kelompok itu berbeda-beda ekosistemnya supaya mereka tahu rantai makanan pada ekosistem itu tuh apa saja gitu. Jadi bisa tahu produsennya apa sih kalau di ekosistem laut gitu kan. Konsumen tingkat satunya apa, konsumen tingkat duanya apa, lalu pengurai. Nah setelah dengan tujuan supaya anak-anak pun tahu. Jadi kelompok 1 ekosistem hutan, kelompok 2 laut, lalu kelompok 3 ekosistem sawah gitu kan. Sampai ke 5-nya itu bermacam-macam supaya yang lain pun tahu, oh ternyata di ekosistem laut itu produsennya ini loh gitu. Kan ada pemaparan tiap kelompok Bu. Bagus itu Septi ya. Menambah wawasan mereka juga. Bendera rantai makanan ya. Iya. Septi ya, Masya Allah luar biasa keren. Pasti anak-anak juga akan tertarik gitu ya Bu Septi ya. Iya Bu. Insya Allah nanti pastinya mereka akan mendapat. Mereka semangat Bu, antusias gitu kan, karena kan memang ada teka-tekinya di situ. Jadi nggak saya sudah gunting, saya itu enggak, tapi mereka mencari kira-kira mana dulu sih produsennya untuk ekosistem ini gitu. Jadi ada tantangan tersendiri buat anak-anak. Iya. Lebih kemana itu tadi Bu Septi? Critical thinking. Bu Septi, selanjutnya nih kira-kira nih ya apa sih tindak lanjut yang akan Bu Septi lakukan untuk kedepannya? Jadi kan saya melihat kekurangan saya itu di rubrik penilaian Bu. Jadi sepertinya saya akan mencoba untuk banyak bertanya dan banyak belajar ya
Dan pastinya kayaknya mungkin lebih efektifnya kita belajar sama-sama di Kombel ya Bu ya, untuk membuat bagaimana cara membuat rubrik penilaian yang efektif, bagus, efektif dan menyenangkan untuk guru yang membuatnya gitu. Aduh, kayaknya itulah Bu. Belajar dalam Kombel. Iya, belajar dalam Kombel. Gimana itu? Dalam Kombelnya harus seperti apa nih kira-kira bisa? Datengin aja kali Bu ya, mendatangkan materi. Tidak hanya ceramah pasti ya Bu, jadi kita kan langsung membuat gitu, langsung praktek saat materi sudah diberikan, kita langsung praktek untuk membuat rubrik penilaian seperti apa gitu. Nanti malah lebih pasangnya Iya, dapat kita nanti. Baik, Bu Septi, bagus sekali tuh agendakan lah. Siap. Oke Bu Septi, mungkin itu saja kali ya untuk siap, Bu. observasi kali ini. Terima kasih Bu Septi atas waktunya. Sukses selalu dan jangan lupa bahagia. Amin. Terima kasih.